Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar semuanya? Sehat semua? Ada jajan semua? Coba dilihat kanan kirinya ada
Dan kita akan belajar isi kandungan atau mengkaji surat Al-Maidah ayat 28. Di sini ada yang tahu kompetisi itu apa? Kompetisi. Lomba-lomba, yang kompetisi itu artinya berlomba-lomba. Ya. Nah, jadi tema atau bab yang kita akan bahas itu yaitu kajian surat Al-Maidah. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar peserta didik mengetahui dan mengerti isi kandungan dari surat Al-Maidah. Kemudian dari asbabun nuzulnya surat Al-Maidah. Berlomba-lomba. Terus kalian pernah ikut lomba dalam sekolah? Pernah. Lomba apa Mbak Atma? Dance. Terus karung. Terus puisi, lari juga. Lomba masak juga. Lah itu lomba itu Lomba gerakan bisa semangat atau bukan? Gerakan bisa, kemudian kita berantusiasi untuk acara di sekolah juga bisa. Terus kalau misalnya kita menang dalam lomba tersebut perasaannya bagaimana? Senang ya. Nah itu kita akan belajar tentang berlomba-lomba dalam kebaikan dan di situ juga kita akan merasakan senang. Contohnya tadi kita menang dalam perlombaan pasti hatinya merasa senang. Coba dibuka paketnya udah. Halaman 2. Kita baca bareng-bareng ya surat Al-Maidah ayat 48. Ya, semua buka. Yuk, 1, 2, 3. Jadi surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya, yang membacakan artinya, kita baca bareng-bareng lagi. Bareng ya, yang artinya ini kembalinya ada terjemah ayat. Artinya,
Ya pinter, pasta, beautiful. Contoh berlomba-lomba dalam kebaikan di lingkungan sekolah. Coba Mbak, contohnya apa Mbak? Itu yang Apa Mas? Baru orang yang nggak pernah jalan kayak Membantu, itu pekerjaan individu apa kelompok? Kelompok boleh, kalau individu harus kerjain sendiri. Namanya juga pekerjaan Bu. Nah, contoh lain. saya ini membantu tempat yang kepleset. Nah, membantu temannya berarti menolong ya. Menolong temannya kepleset. Ada lagi yang coba-coba. bantu ikut sekali kunci motornya. Nah, contohnya membantu juga. Eva sering banget tuh. Eva di kantor. Kebaikan mengingatkan teman sholat juga. Sholat juga itu contoh dari berlomba dalam kebaikan. Kalau di rumah ada yang tahu di rumah? Ada Contoh di rumah membantu orang tua terus menyuruh di sholat. menyuruh di sholat. Nitip. Lagi membantu pekerjaan orang tua di rumah bisa. Ngaji. Mengaji juga. Pijit di papa. Nah, jadi bapak Nyabutin ya. open. Nah, di sini surat Al-Maidah Satu itu open menjelaskan tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian ada bukunya apa sih dari surat Al-Maidah itu? Kita juga buku paketnya halaman 3. Halaman 3 di situ ada ayat ini tidak memiliki sebab khusus, namun ayat ini mengingatkan umat Islam agar tidak sampai bersikap seperti umat terdahulu, misalnya umat Nabi. Nah, kalau saya jelaskan, berarti dalam surat Al-Maidah itu ada sebab khususnya enggak? Di sini ada ayat ini tidak memiliki sebab khusus. Nah, ayat ini tidak ada sebab khususnya. Di mana turunnya surat Al-Maidah, tetapi di sini mengajak atau berlomba apa? Mengajak mengingatkan umat Islam itu agar berbuat baik. Kemudian dari penjelasan ayatnya, isi kandungan surat Al-Maidah dibacakan Mas Alvin, halaman 7 yang pertama. Ya. Ya. Dalam Quran surat Al-Maidah Ya. ayat 5 Ayat sampai 28 terdapat beberapa kandungan antara lain sebagai berikut. A. Allah SWT memberikan ujian kepada hambanya melalui manusia serta memberi kesempatan agar berlomba-lomba dalam kebaikan. B. Penegasan bahwa Al-Quran telah membawa kebenaran dan telah membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ya, sudah Mas Alvin juga yang 3, Mbak Risma dibaca Mbak Risma. Nih. Al-Quran adalah kitab suci yang tidak akan berubah meskipun satu huruf. Terus ya, syariat setiap umat berbeda-beda sesuai dengan kondisi pada zamannya. Namun secara tujuannya sama, yaitu membalikkan bahwanya kepada Allah. Jadi isi kandungan surat Al-Maidah ayat 48 di situ antara lain ada perintah kepada umat Islam agar memutuskan perkara berdasarkan Al-Quran. Kemudian ada perintah untuk berkompetisi dan menjadi yang terbaik sesuai dengan petunjuk yang termuat dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian setelah ini kita akan belajar dengan menggunakan diskusi atau kelompok ya. Pembelajaran kali ini kita menggunakan metode
teman. Saya bertugas diskusikan para kelompok. Nah, ya nanti ini untuk menjawab LKPD-nya boleh membuka HP, mencari di internet dari sumber mana. Ya, paham? Nanti setelah mengerjakan dipresentasikan. Perwakilan aja, Bapak. Udah mulai berdiskusi. Boleh menjawab. Bisa duduknya maju-majuan. Ini masih kelompoknya ya. Dibagi kelompoknya misalnya masalah yang berapa. Nanti yang jadi bukan nanti yang bersenang.
Terus sampai nomor berapa, Pak? Udah? Kelompok 3 ini ya? Ya, berarti kelompok 3 dulu. Ini presentasi kelompok 3. Ayo maju. Mas, Bang. Perwakilan aja 3 orang. Dua orang ya, 2 orang. Perhatikan ya. Permainannya gimana? Permainannya seperti ini. Nanti perwakilan kita kasih nama ini kelompok A ya. Kelompok A sebelah sini, kelompok B sebelah sini. Oke? Perwakilan satu-satu masuk sini. Nah, nanti cepet-cepetan dari sini ke sana. Terus ini kanan. Kalau ini gimana? Ke sini ya. Sini terus. Ini. Ini. Terus ini satu. Ini. Terus kita nanti jawab. Kuisnya. Paham? Nanti setiap bisa menjawab satu pertanyaan berarti mendapat poin 10. Ya, bisa dimulai. Dari perwakilan kelompok A satu anak, kelompok B satu anak. Ayo. Begitu ya, bentar. Dari sana, belakang. Nah, ayo. Hitungan ya, hitung bareng-bareng. 1. Ayo, 1, 2, 3. Bentar, ada bingung. Gimana pertanyaannya? Lomba jalan kebaikan termasuk bentuk, coba tanya temen kaumnya. Nih, berlomba dalam kebaikan termasuk bentuk A. Ibadah sosial, B. Ibadah khusus, C. Ria, D. Hasan. Ayo, hitungan.
Mau ambil semua. Para koin. Siapa yang
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.